Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Ini ada info yang sangat menarik baru tentang ini ya, pengumuman tentang jadwal SBMPTN itu sudah dirilis oleh LTMPT dan ada ketentuan dan syarat yang baru ya untuk UTBK tahun 2022. Tentunya harus kita cermati, harus kita pelajari supaya kita tidak salah dalam melakukan strategi persiapan sukses di UTBK tahun 2022. Apa itu ketentuan dan syarat-syaratnya? Ayo kita simak bersama di paparan berikutnya. Nah ini ya, UTBK tahun 2022 untuk materi, ya ini baru ya, materi UTBK tahun 2022 itu ada tambahan. Jadi terdiri dari tes potensial skolastik atau TPS, kemudian bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik. Nah, ada muncul materi bahasa Inggris ya. Ini tentunya sangat baru karena 2-3 tahun yang lalu itu hanya TPS dan TKA saja. Bahasa Inggris tidak ada. Nah, tahun depan bahasa Inggris ini dimunculkan kembali. Untuk itu teman-teman harus mulai menyiapkan diri kira-kira subtes apa di dalam bahasa Inggris ini yang bakalan keluar dan bisa menjadi bagian dari suksesnya teman-teman di UTBK tahun depan. Yang kedua, metode tes masih sama dengan tahun lalu ya, pakai ujian tulis berbasis komputer. Jadi semuanya computerized, tidak manual, berada di lab-lab yang telah ditunjuk dan teman-teman harus siap menggunakan software yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk kelompok ujian, ada kelompok saintek, ada kelompok sesum, ada kelompok campuran. Nanti tergantung pilihan prodi yang teman-teman pilih. Kemudian pelaksanaan tes untuk tahun depan itu dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari, karena 1 hari itu 2 gelombang sehingga ada 28 sesi, 2 sesi setiap hari. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang, totalnya 14 hari. Kesempatan tes, berapa kali kita bisa ikut tes UTBK untuk tahun 2022? Ternyata setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes saja. Kalau beberapa tahun lalu itu boleh 2 kali ya. Jadi tes pertama nanti keluar skornya, ketika skor itu masih belum memuaskan, maka kita bisa mendaftar untuk tes yang kedua dengan harapan skornya naik. Nah, tetapi tahun depan tesnya hanya sekali saja. Hasil tes nanti akan diberikan kepada setiap peserta secara individu, biasanya dikirim lewat email. Ini sangat penting karena nanti teman-teman pasti membutuhkan untuk pendaftaran jalur mandiri ya, karena ada beberapa kampus itu yang menyertakan skor UTBK untuk syarat jalur mandiri. Nah, apa persyaratan peserta yang bisa ikut UTBK ya? Yang satu, wajib dan harus memiliki akun LTMPT. Jadi teman-teman nanti sekitar bulan Januari akhir atau awal Februari itu ada prosesi pembuatan akun di LTMPT. Yang kedua, siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli tahun 2022. Yang ketiga, ini ya, lulusan SMA, MA, SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 atau lulusan paket C tahun 2020 dan 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli. Jadi pesertanya nanti bisa 3 angkatan ya. Angkatan 2020, angkatan 2021 dan angkatan 2022. Yang keempat, persalahan peserta. Nah, ini ya. Peserta yang akan memilih prodi saintek ya, maka mengikuti materi tes TPS bahasa Inggris dan TKA saintek. Jadi ini saya kotai bahasa Inggris karena ini baru dan harus dipersiapkan dengan matang. Yang B, peserta yang akan memilih prodi sosum maka mengikuti TPS bahasa Inggris dan TKA sosum. Bedanya ini ya. Dan yang C, peserta yang akan memilih prodi campuran atau saintek dan sosum maka mengikuti TPS bahasa Inggris, TKA saintek dan TKA sosum. Yang campuran karena punya peluang lebih besar memilih dan prodinya bisa 2 pilihan, saintek dan sosum, maka alat tesnya juga 2 kali ya, ada TKA saintek, ada TKA sosum. Yang kelima, hasil UTBK 2022 hanya berlaku untuk penerimaan mahasiswa tahun 2022. Dan tentunya membayar biaya UTBK. Nah,
Berapa besar biaya UTBK? Untuk kelompok ujian saintek atau sesum itu besarnya 200.000. Ini biaya pembelian formulirnya. Untuk campuran, teman-teman yang milih prodi saintek dan sesum, maka besar biaya formulirnya adalah 300.000. Jadi selisih 100.000. Tentunya ini tidak besar karena ini adalah bagian dari penyiapan masa depan kita ya, bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Baik, sampai di sini dulu video yang saya bagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.